ada sesuatu yang menarik yang Nabi Adam saksikan di antara pilar-pilar yang menopang ars Allah, tertulis dua kalimat, La ilaha illallah. Ciri memang kajian kita ini kajian akhir zaman. Tanda-tanda kiamat di masjid ini sudah terlihat jelas. Jumlah bapak-bapaknya lebih sedikit daripada jumlah ibu-ibunya. Betul, Bu? Rasulullah SAW menyebutkan tanda kiamat telah dekat apabila jumlah kaum wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Di masjid ini terjadi. Ibu-ibunya lebih banyak dari bapak-bapaknya. Maka saya yakin wilayah Kota Baru ini wilayah yang Allah berkahi selalu. Kenapa saya yakin? Lihat kekompakan majelis taklimnya, semangat jamaahnya ketika hadir luar biasa. Jarang saya ceramah yang hadir sebanyak ini. Pernah sebanyak ini pertama di daerah Belawan, Sumatera Utara. Itu di pinggir laut, saya ceramah di atas kapal tongkang. Yang hadir 2.000 orang. Ini kayaknya ada 10.000 ini. Amin. Yang terlihat 2.000, yang tidak terlihat 8.000. Siapa yang tidak terlihat ini? Malaikat. Yang kedua, pernah juga saya diundang di Cirebon, persis seperti ini. Ceramah di atas panggung, acara maulid, yang hadir seperti ini juga. Yang banyak ibu-ibu juga yang datang. Ya, memang kiamat telah dekat. Ya. Maka siap-siap untuk menyambut kiamat. Ya. Sudah siap belum Bapak Ibu menyambut hari akhirat? Belum siap? Jangan-jangan masih betah di Kota Baru ini. Bu, suara saya jelas, Bu? Jelas. Kurang jelas? Kurang jelas? Terlalu dekat atau kurang jauh? Suaranya, Pak? Gimana? Jelas? Jelas, Bu? Wajah saya jelas? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di momentum lahirnya Rasulullah SAW. Betapapun kita sudah berada memasuki di awal bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, betul? Tapi semangat dan cinta kita kepada Rasulullah SAW tidak pernah padam. Maka dalam rangka Maulid Nabi ini ada baiknya kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan bersalawat untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan salawat kita ini Rasulullah SAW berkenan mengakui kita sebagai umatnya, bahkan memberikan kepada kita syafaat uzmah sehingga kita bisa selamat di akhirat, bahkan bisa menjadi tetangga beliau di surga. Amin. Kita salawat sama-sama. Bapak Ibu bisa ikuti saya. Salawatnya salawat Jibril. Ya, Bapak Ibu bisa ikuti. Baik, kita mulai. Sallallahu ala Muhammad. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhu budur misla husni ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Ya, lagi. Sallallahu alaihi
syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru waqali anta misbahu suduri anta iksiru waqali anta misbahu suduri. Ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan salawat kita ini menjadi wasilah Rasulullah bisa bertemu dengan kita semua. Amin. Rindu sama Rasulullah? Yang jawab sedikit. Bu, rindu sama Rasulullah? Cinta sama Rasulullah? Buktinya apa? Baik. Boleh saya bertanya, jamaah? Jika ada pertanyaan, ini sering saya lontarkan dalam kajian-kajian saya. Mohon maaf, saya tidak bermaksud merubah paradigma, tapi ini belakangan yang saya yakini. Demi kemuliaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Saya bertanya pada jamaah sekalian. Ini mohon maaf saya berdiri jamaah. Mohon maaf jika saya tidak sopan. Supaya lebih dekat. Supaya ibu-ibunya kelihatan cantiknya. Ustaz juga manusia. Lupa ada istri saya di sini. Jamaah, siapakah manusia yang pertama diciptakan? Nabi? Yakin? Yakin. Pak, yakin Pak, Nabi Adam yang pertama diciptakan? Yakin. Dari mana yakin kalau Nabi Adam yang pertama diciptakan? Dari Pak Ustadz. Pak Ustadz dari siapa? Baik. Kalau kita buka kisah penciptaan manusia, salah satunya ketika saya membuka kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan juga kitab Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin karya Syekh Sami bin Abdullah Al-Maglus, disebutkan, diceritakan ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Lama khalaqallahu Adama mubasyaratan biyadaihi. Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Adam langsung dengan kekuasaannya. Disebutkan Allah tangannya, berarti kekuasaannya. Jangan kita bayangkan tangan Allah seperti tangan kita, syirik namanya. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik dalam hal zat, sifat ataupun af'alnya. Maka disebut tangan Allah artinya kekuasaan Allah. Fasawwarahu Adama ala suratil insan, maka Allah membentuk Nabi Adam dalam bentukan manusia. Summa yanfuhu min ruhi ila jasadi Adam, fa bi kalimatihi kun fayakun fayahya Adam alaihissalam. Lalu Allah tiupkan sebagian ruhnya ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Maka dengan kalimat kun fayakun, hiduplah Nabi Adam alaihissalam. Jantungnya berdetak, darah terpompa mengalir ke kardiovaskuler, ke urat nadi, seluruh tubuh dialiri darah, maka terciptalah metabolisme tubuh. Paru-paru berespirasi, oksigen masuk ke hidung,
muncul respon kehidupan. Nabi Adam hidup dengan kalimat Allah kun fayakun. Tanda Nabi Adam hidup, Nabi Adam bersin. Orang Kota Baru bersinnya sama dengan orang Bandung. Orang Kota Baru bersinnya gimana, Pak? Jelek amat. Kalau orang Bandung bersinnya Hasyim. Nah, orang Bandung sama ketika Nabi Adam bersin, ucapan yang pertama keluar dari lisan Nabi Adam adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian kepada Allah. Saking semangatnya saya menyerupakan bersin sampai keluar sesuatu, Bu. Ucapan yang pertama keluar, pujian kepada Allah Tuhan pencipta alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat yang tadinya ragu dengan penciptaan Nabi Adam kagum kepada Nabi Adam. Subhanallah. Yarhamukallah ya Adam. Kata malaikat Jibril, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lalu Nabi Adam mengangkat kepalanya ke atas, maka tampaklah arsy Allah yang sangat indah. Nabi Adam takjub dengan keindahan arsy Allah. Keluar kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kagum Nabi Adam dengan keindahan arsy Allah. Terlihat ada pilar-pilar yang sangat kokoh menopang arsy Allah. Ada sesuatu yang menarik yang Nabi Adam saksikan di antara pilar-pilar yang menopang arsy Allah, tertulis dua kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat, dua kalimat ini sudah tercatat, tertulis membentang di antara pilar-pilar arsy Allah jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Jamaah, jamaah, oi jamaah, saya bukan Ustadz Maulana. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, dua kalimat itu sudah terbentang di antara arsy Allah. Artinya nama Rasulullah SAW sudah Allah sandingkan di samping namanya jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Nabi Adam sampai berkata, Ya Rabbi, qara'tu isman 'inda ismika rubbama huwa min khairi khalqika. Ya Allah, aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu, pastilah dia makhlukmu yang terbaik. Ajal, betul Adam. Innahu min khairi khalqi, Muhammad adalah makhlukku yang terbaik. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah, jadi siapa yang pertama diciptakan? Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini keyakinan saya. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menegaskan tentang arti keberadaan dirinya. Silakan buka di dalam Kitabul Fadail, bab keutamaan, bab fadl Nabi Muhammad SAW min sayyidil khalaik, Sahih Muslim Syarah Syekh Nawawi. Rasulullah bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku pemimpin umat manusia nanti di akhirat pada hari kiamat, bukan Nabi Adam. Jemaah, jadi siapa yang pertama diciptakan? Nabi Muhammad SAW. Seketika berubah keyakinannya. Kita saksikan. Bapak Ibu bisa saksikan. Timbul pertanyaan kepada saya, Ustaz, jika Rasulullah SAW manusia yang pertama diciptakan, kok dilahirkan di akhir zaman? Baik, siapapun yang membaca kisah peradaban manusia dan tafsir dari firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kita akan faham bahwa hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Betul? Innamal hayatuna asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Berbicara pertarungan yang ditunggu-tunggu babak penyisihan,
Babak semifinal apa babak final? Babak. Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Babak penentuan. Siapa yang menang, siapa yang? Betul. Kalau babak final penentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, kira-kira pemainnya pemain terbaik apa pemain cadangan? Yang terbaik. Rasulullah SAW makhluk Allah yang terbaik, terbaik fisiknya, terbaik akhlaknya, dilahirkannya di akhir zaman. Betapapun beliau pertama diciptakan, tapi dilahirkannya di babak final pertarungan antara hak dan batil untuk membuktikan kualitas kehebatan beliau sebagai makhluk Allah yang terbaik. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu kenapa Rasulullah dilahirkan di akhir zaman. Betapapun beliau pertama diciptakan. Tadi kita bersolawat. Ada kalimat nur, cahaya. Persis seperti nama Majelis Ta'lim An-Nur. Artinya cahaya, Bu. Betul. Rasulullah SAW, beliau manusia seperti kita, tapi beliau manusia yang istimewa. Jangan samakan beliau dengan kita. Jamaah, pernah membaca dalam kisah Rasulullah SAW, kalau beliau keluar rumah, selalu ada awan yang menaungi, betul? Beliau nggak pernah kepanasan. Ada yang tahu kenapa beliau selalu dinaungi awan? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis dari saya. Ya. Jamaah, kenapa Rasulullah SAW selalu dinaungi awan? Tidak pernah matahari itu langsung menatap Rasulullah, selalu terhalang oleh awan. Ada yang tahu? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Berangkat ketemu di Masjidil Haram, pulang ketemu di Cengkareng. Gratis kan? Ada yang tahu? Rasulullah SAW setiap keluar dari rumahnya, ketika berada di luar selalu ada awan yang menaunginya, bukan supaya beliau tidak kepanasan, bukan supaya beliau teduh, bukan. Rasulullah Allah ciptakan dari cahaya Allah, nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya matahari tidak ada artinya dibandingkan dengan cahaya Rasulullah SAW. Andai kata awan itu disingkapkan, maka cahaya Rasulullah SAW akan menghancurkan matahari. Allahu Akbar. Jadi andai kata tidak ada awan yang menaungi Rasulullah, matahari hancur karena cahaya kemuliaan Rasulullah SAW. Allahumma fassalli wa barik. Jangan samakan Rasulullah dengan yang lain. Bahkan jangan samakan Rasulullah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Rasulullah berbeda. Apa bedanya Ustaz? Rasulullah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Baik, saya cerita ini. Boleh cerita? Tapi cerita ini kajian, bukan cerita pengantar tidur. Itu yang bersandar kayaknya nyenyak sekali tidurnya. Ada yang tidur? Bu, yang di luar masih dengar suara saya? Alhamdulillah, ibu ceria sekali. Bu, suatu hari Umar bin Khattab itu bertemu dengan seorang Yahudi Quraisyah di Madinah. Kita tahu di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Ada Quraisyah, Qainuqa, Nadir. Tiga-tiganya ikut kepada kaum muslimin Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang hafal Taurat. Umar bersahabat dengannya. Umar bilang, bro, kamu hafal Taurat ya? Iya, emang kenapa? Boleh nggak aku minta dituliskan beberapa ayat Taurat? Dituliskanlah beberapa ayat Taurat untuk Umar bin Khattab. Di antara ayat yang dituliskannya, Allah berfirman di dalam Taurat. Allah berfirman di dalam Taurat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayat Taurat. Inni ja'ilun fil inni ja'ilun Inni ba'isum min waladi Ismail nabiyan ismuhu Ahmad. Man amana bihi faqad ihtada wa rushida wa man lam yu'min bih fahuwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Itu bunyi ayat Taurat. Inni ba'isun, sesungguhnya aku akan mengutus
min waladi Ismaila, dari keturunan Ismail, nabiyan, seorang nabi, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Man amana bihi, siapa yang beriman kepadanya, faqad ihtada wa rusyida, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bih, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Ahmad, nama lain Rasulullah SAW, fahuwa mal'unun ila yaumil qiyamah, maka terkutuklah dia sampai hari kiamat. Itu salah satu bunyi ayat Taurat. Umar bin Khattab senang sekali mendapatkan petikan Taurat tadi. Thank you bro, makasih bro. Saya pergi ke Rasulullah mau nunjukin ini ayat Taurat. Buru-buru Umar menghadap Rasulullah SAW. Ketika sampai bertemu dengan Rasulullah SAW, Umar berkata, ya Rasulullah, laqad laqaitu bi'ahin min Quraizah. Aku bertemu dengan saudaraku orang tahu Yahudi Quraizah. Fakataba li jawami'a min at-Taurati indah. Lalu dia menuliskan beberapa petikan ayat Taurat di sisinya. Boleh saya memperlihatkan pada anda? Petikan ayat Taurat itu diserahkan pada Rasulullah SAW. Dikira Umar Rasulullah SAW senang. Dibaca itu Taurat sama Rasulullah SAW. Umar memberikan dan Umar balik badan. Umar senang telah memberikan Taurat pada Rasulullah SAW. Dikira Umar Rasulullah senang. Tapi ternyata apa? Rasulullah tersinggung, Bapak Ibu. Wajah Rasulullah merah. Umar tidak menyadari wajah Rasulullah merah. Yang menyadari Sabit bin Abdillah di samping Umar. Ya Umar, afala tara ma bi wajhi Rasulillah. Hei Umar, lihat wajah Rasulullah merah, tersinggung sama perbuatanmu. Begitu Umar melihat wajah Rasulullah, Allahu Akbar. Umar sadar perbuatannya menyinggung hati Rasulullah SAW. Dikira Umar Rasulullah tidak tahu Taurat. Umar sadar perbuatannya tidak baik, menyinggung Rasulullah, maka Umar merevisi perbuatannya dengan mengatakan, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah SAW naik mimbar. Di mimbar Rasulullah dengan tegas menjelaskan arti kehadiran beliau bagi umat manusia dan nilai kemuliaan Rasulullah dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Lau asbaha Musa fikum sumai taba'tumuhu wa taraktumuni ladolaltum. Allahu Akbar. Pakai lam taukid, sungguh sesat. Andai kata pagi hari ini Musa ada di tengah-tengah kalian, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan Tauratnya, kalian meninggalkan aku di sini, sungguh sesatlah kalian. Allahu Akbar. Jamaah, masih bersama saya? Ibu yang di ujung sana masih bersama saya? Masya Allah, semangat luar biasa. Baru kali ini udah siang ini masih semangat. Padahal konsumsi sudah habis di depan mata. Oh, mau ditambah konsumsinya? Oh, mau katanya baca. Rupanya ibu-ibu ini sengaja dari rumah lapar tidak makan. Karena konsumsi di sini banyak. Konsumsinya enak-enak, Bu. Enak-enak konsumsinya. Iklan. Sampai mana tadi? Sampai mana, Bu? Bayangkan, Nabi Musa, Nabi Allah, Taurat adalah kitab Allah. Kok mengikuti Nabi Musa dan Taurat dikatakan sesat? Sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah dengan tegas menjelaskan arti kemuliaan beliau dan tugas beliau dan posisi beliau dibandingkan Nabi dan Rasul yang lain. Andai kata pagi hari ini Musa ada di tengah-tengah kalian, lalu kalian pergi bersama Musa dan meninggalkan aku di sini, sesat kalian. Loh, kok bisa? Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum Rasulullah dilahirkan, Allah sudah mengambil sumpah kepada semua nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Jika nanti datang kekasihku Muhammad, aku lahirkan ke dunia dan aku utus ke tengah-tengah kalian, maka kalian wajib mengikutinya dan meninggalkan tugas kenabian kalian, bergabung bersamanya sebagai umat. Quran Surat Ali Imran ayat 81-82.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. Dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah kepada semua nabi dan rasul, aku sudah memberikan wahyu kepada kalian, kitab, dan aku mengajarkan hikmah kepada kalian. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. Kemudian datang seorang rasul yang membenarkan kitab yang kalian terima. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Sungguh kalian akan beriman kepadanya dan menolongnya. Aqrartum ala dzalikum isri qalu bala syahidna. Jadi semua nabi dan rasul Allah ternyata sudah diambil sumpah. Kalau bertemu dengan Rasulullah SAW, wajib meninggalkan tugas kenabiannya dan bergabung menjadi umat bagi Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Betapa mulianya Rasulullah SAW. Bahkan di mimbar itu Rasulullah juga menjelaskan, "Lau kana Musa wa Isa hayyain lama wasi'ahuma hatta isba'i." Andai kata Musa ada di sana, Isa bin Maryam ada di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sampai mereka datang menjadi umatku. Allahu Akbar. Maka jangan samakan Rasulullah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Sallu ala Nabi.